Dalam Islam itu ada dua ibadah, ya, boleh dicatat, boleh direkam, boleh diingat. Dalam Islam itu ada dua ibadah. Yang pertama adalah ibadah Rasulullah. Apa itu ibadah Rasulullah? Ibadah yang nilainya, pahalanya, balasannya hanya bisa didapat bagi orang yang mengerjakan. Saya ulang, ibadah Rasulullah, ibadah yang nilainya, pahalanya, balasannya, manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakan. Sholat, puasa, haji, umrah itu adalah ibadah Rasulullah. Betul atau betul? Yang kedua adalah ibadah muta'adiyah. Apa itu ibadah muta'adiyah? Ibadah yang nilainya, pahalanya, balasannya, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakan, tapi juga buat orang lain. Paham? Satu sisi ibadah yang pahalanya buat kita. Kalau kita sholat dapat pahala, kalau enggak dosa atau pahalanya itu tidak ada. Kita haji buat kita, bukan untuk orang lain. Tapi ada ibadah yang kita kerjakan orang lain pun merasakan. Apa itu? Zakat, sedekah, betul. Kita dapat nilai di hadapan Allah, tapi orang lain juga merasakan dari apa yang kita lakukan. Ya. Kalau kita dapat zakat, orang lain senang apa enggak? Pahalanya dapat apa enggak kita? Rasulullah SAW kalau dihadapkan oleh dua ibadah ini, beliau lebih memilih ibadah muta'adiyah. Kenapa? Bukan hanya yang mengerjakan, tapi orang lain juga memperoleh kebahagiaan atau balasan dari yang kita lakukan. Oleh karena itu, banyak orang yang hanya memikirkan ibadah Rasulullah, punya duit banyak, haji pulang balik. Bahkan kemarin di Indonesia itu, ya ada orang berlomba-lomba untuk ikut haji furoda yang bayarnya paling murah 250 juta sampai 500 juta. Bayangkan, hanya mengejar ibadah Rasulullah. Ada orang kalau punya duit umrohnya setahun bisa 12 kali. Setahun 12 berarti setiap bulan umroh. Dia tidak peduli ada tetangga rumahnya yang kesusahan, ada anak yatim yang tidak terurus, ada orang yang kelaparan yang tidak diperhatikan. Boleh jadi orang yang hajinya bolak-balik, umrohnya bolak-balik, justru tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya mikirin ibadah sendiri. Nilainya belum tentu di hadapan Allah, tapi dosanya dia sudah rasakan. Tapi ibadah muta'adiyah, ada seseorang wanita tunasusila, hostess, bahasa kerennya pelacur, yang dirinya jual diri, yang hidupnya dapat duit jual diri, tapi dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hidayahnya? Ketika dia pulang malam dari menjual dirinya, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Kemudian dibuka teropahnya, sepatunya. Dia ambilkan itu sepatu, kemudian dikasih minum anjing. Dengan sebab itu, Allah kasih hidayah dan dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pekerjaannya menjual diri, maksiatnya luar biasa, tapi dengan hati yang mulia membantu binatang. Bahkan binatangnya ini namanya anjing, yang kita takut sama liurnya, yang kita takut sama najisnya. Ditolong itu anjing itu minum dengan terompah sepatunya, kemudian Allah kasih hidayah, dibukakan pintu tobat, meninggal dunia, maka dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama di zaman Nabi Musa, kalau dia sudah berdoa, doanya itu langsung Allah kabulkan. Setiap perkataannya adalah doa. Ibadahnya luar biasa, tawadhunya luar biasa, tapi karena satu sifat kesombongannya, ya,
namanya Bal'am bin Bawrah, seorang ulama besar, bahkan orang mengatakan dia lebih hebat daripada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa, Nabi dan Rasul takut dekatnya kepada Allah dengan kesombongannya yang luar biasa. Kemudian dia terpeleset maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jemburkan orang ini ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bangga dengan nilai ibadah kita. Oleh karena itu, pentingnya dalam hidup ini memikirkan ibadah muta'addiyah. Boleh jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan, satu suap yang kau berikan kepada orang yang lapar jauh lebih baik daripada kamu membangun 1000 masjid jauh. Ada yang sudah pernah bangun masjid? 1000? Satu lagi. Orang yang kasih makan satu suap kepada orang yang lapar, beliau mengatakan lebih baik daripada membangun 1000 masjid jauh. Lebih baik daripada mengganti kiswah Ka'bah dengan kain sutra. Lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Dan lebih baik daripada membunuh orang kafir di medan pertempuran dengan tenang dan lurus. Jauh lebih baik. 1/4. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Karena satu suap yang masuk ke dalam perut orang yang lapar memiliki cahaya layaknya cahaya matahari. Tidur kita, kadang kita lagi tidur, puluhan doa naik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Dari fakir miskin yang kita bantu, dari anak yatim yang kita kasih makan, dari orang susah yang kita pimpin daripada urusan hutangnya. Mereka bermohon kepada Allah. Kadang kita lagi tidur, doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bangga dengan ibadah qasiro. Kalau ada orang puasa Senin Kamis, kalau ada orang nggak pernah lepas tahajud, kalau ada orang nggak lepas baca Quran, belum tentu itu pun pahalanya hanya satu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kepedulian kita kepada orang-orang lemah, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang susah yang menyebabkan kita memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada teman-teman yang sibuk dengan urusan kerja, dari pagi jam 12 berapa jam kerja di sini? Dari jam 6 ketemu jam 6. Nah, jam 6 ketemu jam 11. Pasti sudah kita 5 kali lipat tuh. 3 shift diambil, 3 shift. Ya. Yang sibuk dengan kerja, orang yang bekerja, jangan pernah kita mengharapkan hasil. Ya, lakukan saja kebaikan itu setulus hati, biar hasil itu menjadi urusan Allah Subhanahu. Kalau hidup ini memperoleh hasil, mengharapkan hasil, maka bersiaplah untuk kecewa. Paham? Saya ulang. Kalau hidup hanya mengharapkan hasil, maka bersiaplah untuk kecewa. Tugas kita hanya 3: berdoa, ikhtiar, tawakal. Yang hari ini hadir di sini adalah orang-orang yang beberapa hari ke belakang ini sudah berdoa, ya Allah, besok saya libur, saya mau hadir di majelis ilmu, saya mau hadir di Maulid Rasulullah SAW. Niat sudah, ya, niatnya sudah. Yang kemudian kedua, ikhtiar. Dia berusaha, dia jalan dari rumah masing-masing. Ibu datang, ada yang jalan kaki, ada yang naik bis, ada yang naik kereta, ya kan? Ada yang digendong, tasnya yang digendong, ya, niat ikhtiar. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak ada kekecewaan. Ibu cari uang selama 12 bulan di sini, tidak mau pergi jalan-jalan piknik, uang dikumpulin, dititip di rekening suami,
Ternyata di Jakarta, di kampung suami buat mancing terus duitnya. Ada mancing cewek akhirnya. Jangan melihat biar hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita yang tidak sibuk, yang tidak ada waktu untuk ibadah qasirah, mari manfaatkan yang kedua, ibadah mutaat. Iya, ini kegiatan begini jangan dilihat tiketnya, Bu. Kalau ibu lihat tiketnya sama juga tadi duit $25 Hongkong, ibu bawa ke majelis taklim kelihatannya Bang. Tapi niatin ini adalah sinar agama Allah. Kalau sudah keluar anggap saja itu uang dibawa ke mall. Betul betul. Supaya kita nggak mikir, supaya kita nggak hitung-hitung angkanya. Kenapa? Karena yang ikhlas itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada yang dapat gantungan Ka'bah ya itu. Ya, saya doain bulan depan tahun akhir tahun ini berangkat umroh. Nah, yang nggak dapat insya Allah didoain sama yang dapat. Ya, jadi jangan kita menyepelekan ibadah muta'addiyah. Saya setiap bulan itu mengeluarkan uang sedikitnya 100 juta. Buat siapa? Buat anak janda-janda. Karena anak yatim itu ibunya gak ada bapaknya, jadi ibunya janda, begitu ya. Puluhan anak yatim setiap hari uang satu sekolahnya, setiap hari makan 3 hari pagi, siang sampai malam. Setiap Jumat mereka ada zikir Jumat. Setelah zikir Jumat dapat uang jajan mingguan 50.000. Setiap bulan ada uang 1 bulanan masing-masing dapat 250.000. Setiap bulan kebutuhan daripada anaknya, kebutuhan alat mandinya dan seterusnya, itu kebutuhan itu saja urusan mereka. Kenapa? Jangan sampai kita rugi kepada orang-orang yang dititipin harta, sementara kita tahu di rekening yang justru akan merugikan kita semuanya. Mereka yang banyak rezekinya, mereka jalankan ibadah muta'addiyah. Mereka tidur nyenyak, tapi doanya tidak akan pernah putus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sesi yang kedua ini, mari kualitaskan, tingkatkan daripada ibadah muta'addiyah. Panitia ini saya lihat tadi ada majelis taklim, namanya relawan. Relawan apa tuh di mana? Relawan apa Bu? Relawan dakwah. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Semua yang ada di sini niatkan segala sesuatu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, maka selesailah. Ini anak-anak yang mau korbanan, nih, yang mau korbanan kadro. Kalau niatnya ini karena Rasulullah, insya Allah di surabnya naik korbanan. Gak perlu jalan kaki, korbanan naik. Saya sama juga orang naik itu apa tuh yang terbang. Bukan sejarah terbang itu siapa itu? Nanti anak-anak hadro di perang Iran naik korbanan. Ada yang pengen nompleng aja, yang di pojok saya kita selawatan aja. Kenapa? Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang lebih hebat dari amalnya. Ada yang merasa di sini amalnya sudah banyak? Ada yang merasa amalnya sudah banyak? Ada orang pulang haji, jamaah haji saya. Dia pulang dari Mekah, dia nggak sembahyang, dia nggak sholat, berhenti sholatnya. Saya tanya, Haji, kenapa sekarang nggak ikut lagi jamaah sama saya? Apa dia bilang? Ustaz, kita kan baru pulang haji. Enggak. Pahala ibadah sholat di Haram itu 100.000. Sholat di Madinah 10.000. Jadi pahala saya masih banyak. Jadi saya berhenti dulu sholatnya. Na'udzubillahin. Berapapun nilainya, sholatnya tetap wajib. Ibu yang haji
yang umroh kan kalau sholat di Mekah itu nilainya 100.000 satu rakaat. Kalau sholat di Madinah 1.000, betul ya? Pulang haji, pulang umroh tetap sholat. Jangan bilang pahalanya masih banyak. 40 hari saya di Mekah Madinah kali aja 100.000, berapa itu? Allah diajak hitung-hitungan, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah melaksanakan dua ibadah ini secara konsisten, maka dia akan mendapatkan, dia terima sampai merasa mudah-mudahan manfaatkan. Ketika orang dibantu, kita yang menyerahkan tenang. Kenapa? Karena itu dari hati. Kalau sudah dari hati, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngasih juga, murid juga, ya. Tapi ngasih, tapi diceritain, udah bantuin, udah support segala macam, ternyata begini. Nah, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang konsepnya, kalau sudah bahagia, apa yang kita cari dari kebahagiaan ini? Ibu ngumpul di sini lihatnya apa? Nyari ilmu. Ilmu buat apa? Hah? Ilmu buat apa? Ilmu buat bahagia. Betul, betul. Semua yang kita lakukan di alam dunia ini selama masih nafas adalah ujungnya adalah memperoleh kebahagiaan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Di antara mereka ada yang minta kepada Allah, ya Allah berikan kami kebahagiaan dalam urusan dunia, kebahagiaan dalam urusan akhirat, dan jauhkan kami dari azab api. Ada orang pulang umroh, lagi umroh, kebetulan istrinya dua, harinya dua, yang tua dengan yang muda. Yang tua namanya Hasanah, yang kedua namanya Khadijah. Ketika tawaf di Makkah, di Ka'bah, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Yang nomor 2 protes, Bang, kok nama saya kagak disebut-sebut? Dari tadi yang pertama Hasanah, yang kedua juga Hasanah. Lakinya bingung, akhirnya doanya dirubah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Khadijah. Kenapa? Mentang-mentang namanya bukan Hasanah, mentang-mentang yang satu namanya Khadijah, protes. Ya kenapa laki saya yang disebut bini pertama terus, saya kagak disebut-sebut padahal nama saya Khadijah. Ya, dia nggak ngerti paham. Intinya semua yang kita lakukan ini adalah kita ingin memperoleh kebahagiaan. Ibu, saya tanya, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang senang? Nah, dua-duanya. Pengen jadi orang senang, pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang senang. Orang senang insya Allah kaya, tapi orang kaya belum tentu. Seminggu lalu di Jakarta banyak orang kaya yang gak senang. Rumahnya dijarah, semuanya diambil, ya padahal dia kan. Saya informasinya ada beberapa yang kabur ke sini katanya. Itu orang kaya yang tidak senang. Kenapa dia tidak senang? Karena dia dunianya tidak memperoleh kebahagiaan. Berapapun banyak yang kita miliki, berapapun banyak yang kita punya, kalau hidup tidak ada tenang, percuma yang kita miliki itu. Betul apa betul? Ibu punya emas di rumah 2 kilo. Punya emas berapa? 2 kilo. Dipakai di leher 1 kilo. Di tangan kanan 1,5 kilo, di tangan kiri 1,5 kilo. Kira-kira senang nggak? Bisa jalan nggak? Padahal yang dipakai kenapa? Banyaknya itu tidak bikin kita senang. Banyaknya itu nggak bikin kita bahagia. Tapi ibu pakai nih, saya lihat ada yang 2
ada yang 5 gram, enak gak dipakainya? Kalau ditanya mau yang dikit atau mau yang banyak, tapi mau aja begini mau. Kalau kita punya harta banyak, bahwa kita yang akan menjaga harta itu. Coba deh, ibu punya emas, punya duit, kira-kira taruhnya rapi apa? Punya emas 5 kilo, punya emas 2 kilo, punya duit 100.000 Hongkong, kira-kira taruhnya rapi apa enggak? Pakai